Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Azizatur Rasyidah, NIM 210106110081 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang sosialisasi 5M dan pentingnya vaksinasi. Seperti yang kita tahu, COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia selama 2 tahun terakhir ini. Sudah banyak upaya dari pemerintah untuk mempersempit penularan COVID-19 ini. Pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali selama 2 pekan tidak serta-merta menurunkan angka penularan kasus COVID-19 secara signifikan. Masih menembus angka hampir 40 ribuan kasus per hari. Masih tingginya penularan di masyarakat memicu rasio keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di 3 daerah nyaris penuh. Masih terlihatnya tren penambahan kasus yang masuk ke rumah sakit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan evaluasi cakupan vaksinasi, ditemukan bahwa daerah yang perlu ditingkatkan vaksinasinya yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Jumlah kasus infeksi virus corona sendiri di Indonesia kian meningkat. Bertambahnya jumlah kasus ini membuat angka infeksi COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Sudah seharusnya kita lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah Indonesia. Protokol kesehatan ini ditujukan untuk mencegah penularan virus corona dan meminimalisir bertambahnya angka kasus infeksi. Protokol kesehatan tersebut meliputi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi.
Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini bukanlah hal yang mudah, karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Namun, kita harus lebih bekerja keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, dan serta orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi ini segera berakhir. Pertambahan kasus ini bukan hanya menjadi momen yang paling menyedihkan, namun juga menjadi pengingat agar kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya, selain dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, kita harus mengikuti vaksinasi. Apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi sebenarnya merupakan proses memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan dan dimatikan ke dalam tubuh untuk merangsang produksi antibodi. Sehingga jika suatu saat patogennya sebenarnya menginfeksi, sistem imunitas lebih mudah mengenali dan mengalahkannya. Dengan begitu, tubuh tidak mudah tumbang dan terserang penyakit akibat bakteri dan virus yang dimaksud. Masalahnya adalah, pembelaan vaksin ini menuai pro dan kontra yang membuat keyakinan masyarakat terpecah. Divaksin aja. Iya, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya buat menjaga kesehatan juga. Kalau divaksin, Bapak setuju nggak? Ya, kalau emang itu diperlukan ya setuju. Kalau nggak diperlukan ya nggak apa-apa. Ya nggak setuju sih. Nggak setuju kenapa, Kak? Ya kan kalau untuk vaksin itu kan sebenarnya ya hak dari kita ya. Maksudnya ya kita berhak untuk menolak atau ya menerima kalau mau divaksin gitu sih. Kalau saya sendiri sih ya mau aja ya, karena ya itu kan sebagai pencegahan juga gitu kan. Kalau misalnya virusnya ini mulai makin nggak terkendali gitu kan, ya vaksin itu kan bisa jadi salah satu tindakan pencegahan juga. Sangat setuju, biar masyarakat patuh terhadap peraturan yang dibikin pemerintah. Ya setuju aja, yang penting vaksinnya ya sama yang dipakein dengan Presiden Pak Jokowi, jangan dibeda-bedain, itu yang penting intinya. Kayaknya kalau saya nggak ada pengaruhnya, Mbak. Saya juga nggak selama ini juga nggak dapat bansos sih. Saya tergantung itu sih, Mbak. Kalau emang udah jelas halal haramnya, itunya, kesehatannya, efektif apa enggaknya buat kesehatan. Kalau emang ada pengaruhnya buat kesehatan kita, buat penanggulangan COVID itu saya bersedia. Cuma kalau halal haramnya belum jelas, saya enggak. Kelompok yang pro vaksin berpendapat bahwa vaksin yang dianjurkan dan diberikan oleh pemerintah itu aman karena sudah melalui berbagai uji klinis yang bisa dipertanggungjawabkan. Golongan ini juga setuju bahwa pemberian vaksin dapat mencegah berbagai jenis penyakit yang bukan hanya mematikan, namun juga menular. Lebih lanjut, vaksinasi sebenarnya bukan hanya melindungi diri sendiri, namun juga orang lain yang karena alasan tertentu tidak bisa menerima vaksin. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang kontra terhadap pemberian vaksin berpendapat bahwa memasukkan benda asing ke dalam tubuh sedikit lebih banyak pasti menimbulkan efek samping, setidaknya demam, atau yang lebih parah reaksi alergi dan kejang. Selain itu, ada pendapat kalau tanpa vaksin pun sebenarnya tubuh bisa melawan penyakit bila menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan olahraga secara teratur. Dan mendapat vaksinasi bukan berarti kebal terhadap serangan penyakit di mana kemungkinan terinfeksi bakteri dan virus tetap masih ada. Terlepas dari pro dan kontra yang ada di tengah masyarakat, sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian vaksin ini penting sekali bagi bentuk usaha untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Memang, ada beberapa efek samping yang mungkin dirasakan seperti demam,
bekal di area yang habis disuntik, tidak enak makan, sehingga kejang. Namun hal tersebut biasanya sudah diantisipasi dengan pemberian obat tertentu sesaat setelah vaksin, apalagi jika penerima vaksin sebelumnya menginformasikan riwayat kesehatan kepada para medis yang bertugas. Jadi, mari bersama kita saling mengingatkan kepada lingkungan sekitar untuk saling menjalankan protokol kesehatan dengan segera melaksanakan vaksinasi. Dengan bersama, insya Allah kita bisa. Stay safe and stay healthy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.